Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Majelis Zikir wa Ta'lim Nibrasul Qalbi rahimakumullah, serta pemirsa At-Tafkir Channel. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam ngaji kitab kuning, kitab Adabul Alim wa Ta'lim karya Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh manfaat ilmu dan keberkahan beliau. Al-Fatihah. Pemirsa Tafkir Channel, alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita pada sebelumnya. Kita masih pada bab yang awal, yaitu tentang keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan belajar dan mengajar. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Allah berfirman, sesungguhnya yang takut pada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Ini surah Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, mereka itulah yang termasuk orang yang paling baik, khairul bariyah, sampai pada ayat dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi yang demikian ini dialah orang yang takut kepada Tuhannya. Di dalam kitab ini beliau Syekh Hasyim Asy'ari mengambil kesimpulan faqtadat al-ayatani annal ulama hum alladzina yakhshawna Allah ta'ala walladzina yakhshawna Allah hum khairul bariyah. Fayuntaju annal ulama hum khairul bariyah. Jadi pada ayat yang pertama ini dalam surat Al-Fatir ayat 28, bahwa sesungguhnya yang paling takut dari hamba-hamba Allah SWT, dari hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi ulama inilah orang yang takut di antara hamba-hamba Allah, ya. Orang yang paling takut pada Allah di antara hamba-hambanya. Kemudian di dalam surat Al-Bayyinah di situ bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
mereka itulah yang makhluk yang paling baik, khairul bariyah. Dan makhluk yang paling baik mereka itu adalah orang yang paling takut pada Tuhannya, di akhir ayat yang ke-8. Nah, dari dua ayat ini beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya ulama itu adalah orang-orang yang takut pada Allah SWT. Dan orang yang takut pada Allah SWT, mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Sehingga bisa diambil kesimpulan di situ bahwa al ulama hum khairul bariyah. Jadi ulama itu adalah mereka yang makhluk yang paling baik. Beliau mengambil dua sifat yang dari dua ayat ini ya, yaitu orang-orang yang takut pada Allah. Jadi dari dua ayat ini bahwa ulama adalah mereka itu orang-orang yang paling takut pada Allah. Dan di dalam surat Al-Bayyinah, orang yang takut pada Allah atau pada Rabb-nya itulah khairul bariyah. Jadi makhluk yang paling baik. Sehingga beliau berkesimpulan bahwa ulama adalah orang atau makhluk yang paling baik di antara makhluk-makhluknya Allah. Kita sudah mengkaji pada sebelumnya tentang keutamaan ulama ya terhadap hamba-hamba yang lain. Jadi ulama ini merupakan sosok istimewa, ya, sosok istimewa dengan berbagai predikat keistimewaan, baik yang Allah yang memberikan predikat maupun Rasulullah SAW yang memberikan predikat bahwa mereka mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Mereka para ulama termasuk makhluk yang paling baik, sebaik-baik makhluk di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Karena ketinggian ilmunya, karena pengamalan-pengamalan ilmu yang mereka peroleh, sehingga mereka adalah orang yang takut pada Allah SWT. Inilah sosok ulama, yaitu orang yang sangat takut pada Allah, dan mereka adalah makhluk Allah yang paling baik atau sebaik-baik makhluk Allah. Oleh karena itu kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim sudah sangat selayaknya untuk selalu menghormati, menghargai para ulama, mengagungkan dan juga mencontoh apa yang telah para ulama lakukan ya, untuk kita bisa teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa At-Tafkir Channel rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diinginkan Allah menjadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, maka Allah memahamkan kepada orang tersebut tentang berbagai masalah agama. Jadi kalau kita ingin ya, menjadi orang yang baik ya, maka konsekuensinya memang kita harus memahami ya, urusan-urusan agama. Jadi ketika Allah menginginkan seorang itu menjadi orang yang baik, maka Allah memahamkan pada orang tersebut di dalam masalah agama, di dalam masalah urusan-urusan agama. Bagaimana kita bisa memahami kalau kita tidak belajar? Bagaimana kita bisa memahami urusan agama kalau kita tidak
menekuni ya tentang agama, tentang masalah agama. Ya. Makanya sudah selayaknya kalau kita ingin menjadi orang yang dikehendaki Allah sebagai orang yang baik, maka ya kita harus memahami, mengkaji ya, urusan-urusan agama sehingga Allah memahamkan kita. Nah, ketika Allah memahamkan kita tentang urusan agama, maka kita termasuk orang yang dikehendaki Allah sebagai orang yang baik ya. Oleh karena itu jangan berhenti ya untuk terus mengkaji ya, untuk menyediakan waktu ya, untuk menyediakan tenaga pikiran untuk memahami berbagai problem ya, berbagai urusan yang terkait dengan agama sehingga kita bisa memahaminya dengan harapan Allah akan menghendaki kita menjadi orang yang baik. Kemudian pemirsa At-Tahqir Channel rahimakumullah, di dalam hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, al ulama warasatul anbiya wa hisbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhran wa bihadhihi tarattabatu syarafan wa dzikran wa idza kana bi irtabati fawqan nubuwati fala syarafa fawqa syarafal warasati litilkal likitar rotbati. Di dalam sabda Rasulullah SAW bahwa ulama ini adalah warasatul anbiya, jadi pewaris dari para nabi, dan cukup ya dengan derajat ini ya, dengan pewaris nabi ini sudah menjadi keagungan tersendiri ya, dan juga menjadi kebanggaan tersendiri. Di orang mulia, ulama ini mulia sebagai pewaris para nabi ya. Jadi kedudukan yang sangat tinggi sebagai pewaris para nabi ya. Sehingga dengan otomatis dengan predikat sebagai pewaris nabi untuk para ulama ini ulama menjadi mulia ya, menjadi mulia dan menjadi agung dalam segala penyebutannya atau diagungkan ya, di dalam tingkah lakunya, dalam perbuatannya, sehingga bisa dicontoh. Nah, tidak ada derajat yang lebih tinggi ya kalau kita bandingkan dengan tadi itu derajat pewaris nabi ya. Inilah derajat yang sangat mulia ya, sangat tinggi ya, sebagai pewaris ya, sebagai pewaris nabi ya. Sehingga cukup dengan pewaris nabi ini menjadi derajat yang betul-betul sangat mulia, sangat agung ya, dibandingkan dengan derajat-derajat yang lain. Makanya untuk bisa mencapai ini ya harus menjadi ulama ya, karena ulama lah yang menjadi pewaris nabi, dan sebagai pewaris nabi berarti mempunyai kedudukan yang betul-betul sangat tinggi ya, dibandingkan dengan derajat-derajat yang lain ya. Jadi pewaris hamba-hamba Allah, para nabi yang ditunjuk oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk mendakwakan risalah yang Allah turunkan pada umat manusia. Inilah posisi yang sangat tinggi. Makanya kemudian kalau ingin ya kita menjadi pewaris para nabi, maka kita harus berusaha untuk bisa menjadi orang-orang yang berilmu, memahami berbagai ilmu agama, sehingga kita bisa menjadi ulama ya. Itulah posisi yang betul-betul luar biasa untuk terus memacu kita untuk bisa memperoleh derajat sebagai pewaris para nabi. Maka jalan yang harus kita tempuh adalah
untuk menjadi ulama. Sebelum kita menjadi ulama, otomatis kita juga harus menghormati para ulama, karena konsekuensinya bahwa keagungan ulama sebagai pewaris Nabi, maka kita juga harus menghormati, meninggikan kedudukan para ulama, dan mudah-mudahan kita juga berusaha terus untuk bisa menjadi ulama, ya, sehingga menjadi pewaris para nabi. Pemirsa At-Tafkir channel yang dirahmati Allah, untuk sementara ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan keutamaan ilmu dan ulama, dan keutamaan belajar dan mengajar. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberi kesabaran, keteguhan untuk terus mengkaji, ya, mengkaji ilmu-ilmu Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang dikehendaki sebagai orang yang baik oleh Allah SWT. Itu aja, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.